Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hayuni Sausin, NIM 118110006. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran akidah akhlak yang bertemakan akhlak tercela berkata kasar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta mejanya diluruskan dan bukunya. Satu orang pimpin doa. Adu'a'u ittabi'un A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Debbie hadir, Erna hadir, Sukma hadir, Sintani hadir, Ilmi. Baik, berarti semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ada 4. Yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu membuktikan konsep akhlak tercela berkata kasar. Yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian, cara menghindari, dan ciri-ciri dari akhlak tercela berkata kasar. Yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu menelaah dalil tentang akhlak tercela berkata kasar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah Ibu harapkan kalian mampu menyajikan fakta dan fenomena akhlak tercela berkata kasar dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian siapkan alat tulisnya. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah akhlak tercela berkata kasar. Singkat penjelasan dari Ibu akan menampilkan sebuah video yang harus kalian amati dan kalian simak video berikut ini. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau burik, kemari. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malin? Iya ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah.
Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si Burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh. Aduh. Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Tolong! Kapal kita dirampok! Rampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang, aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang, Nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta,
dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang, anakku, yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Baik, setelah kalian menyimak dan mengamati video yang tadi Ibu tampilkan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami? Baik, silakan Sintani. Mengapa kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua? Baik, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah kenapa kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua yang sudah merawat kita dari kecil, terutama ibu kita yang sudah melahirkan kita. Dan terlebih akhlak tercela berkata kasar itu adalah akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Sudah paham Sintani? Baik. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama Debbie dan Ilmi, kelompok yang kedua Sukma, Erna, dan Sintani. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Ibu akan memperlihatkan satu contoh gambar yang akan saya sampaikan. Kami akan mempraktikkan gambar dari Malin Kundang. Baik, silakan. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan tentang Malin dan ibunya. Malin, kau adalah anakku. Tidak, kau bukan ibuku. Malin, kau anakku. Tidak, aku tidak sulit punya ibu seperti kamu. Ya Allah, jika Malin anakku, kutuklah dia menjadi batu. Ampuni aku ibu. Namun, Ya. sekian praktik dari kami tentang Malin Kundang. Di sini saya akan menyimpulkan tentang akhlak tercela, kata kasar kepada orang tua, yaitu seperti yang telah kami contohkan tentang Malin Kundang tadi, bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua, apalagi ibu kita, karena ibu kita adalah orang yang telah melahirkan kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok Sukma, Erna, dan Sintani, silakan maju untuk melihat contoh gambar yang akan dipraktekkan. Jadi sekarang kami akan mempraktekkan berkata kasar dengan cara berkelahi. Baik, silakan. Hei, kamu jangan cari video.
Astagfirullahaladzim. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh mengambil kesimpulan secara sepihak. Selain pada terima kasih. Baik, setelah kalian memperagakan tadi di depan, Ibu sudah mencontohkan dua gambar yang Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok dan kalian sudah memperagakannya di depan. Ibu harap kalian sudah bisa memahami apa itu akhlak tercela berkata kasar. Sampai sini sudah paham semua kan? Oke, Ibu simpulkan akhlak tercela berkata kasar ialah akhlak yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena akan mendatangkan dosa. Apalagi ketika kita berkata kasar kepada orang yang lebih tua, kita kan diajarkan untuk kepada orang tua untuk menghormati dan kepada yang lebih muda untuk menyayangi. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian sudah paham semua. Ibu minta Sukma dan Juni ke depan untuk mempraktekkan pendidikan akhlak yang baik yang seharusnya kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan Sukma dan Juni maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjadi ibunya. Dan saya menjadi anaknya. Baik, silakan. Juni mana? Ya Bu. Ambilkan ibu buku dari sini. Oh ya Bu. Ibu. Terima kasih ya. Ya Bu. Baiklah, mungkin itu saja praktek kami tentang pendidikan akhlak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Juni dan Sukma sudah mempraktekkan tentang pendidikan akhlak. Silakan duduk. Baik, dari yang sudah dipraktekkan Juni dan Sukma tadi, bisa kita simpulkan itu merupakan akhlak terpuji yang seharusnya bisa kita tiru dan kita praktekkan di rumah. Jadi kita tidak boleh berkata kasar. Yang sebaiknya kita lakukan ialah seperti tadi, jika orang tua meminta tolong, sebaiknya langsung ditolong. Jangan berkata, nggak mau Bu, saya lagi main Bu. Itu tidak boleh. Contohilah apa yang sudah dicontohkan ini tadi di depan kelas. Mungkin sampai sini materi pada hari ini semuanya sudah paham. Baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, baiklah satu orang Ibu minta pimpin doanya. Doa ibtadiun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.